Selamat pagi, Kingdom Daily Devotion di pagi ini berjudul Istri Ayub Kecewa dan Dipulihkan. Ayub 2 ayat 9. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Kisah Ayub di Alkitab itu merupakan kisah yang sungguh-sungguh tragis, memilukan hati. Ayub ini mengalami tragedi di hidupnya ketika anak-anaknya meninggal. Juga ternak dan para pengerjanya terbunuh dan dibunuh. Ayub sendiri terkena penyakit barah di mana seluruh tubuhnya itu bisulan. Istri Ayub tidak disebutkan namanya di dalam Alkitab. Dan ia hanya muncul sekilas dalam kisah Ayub. Namun kata-katanya meninggalkan kesan yang mendalam dan perannya memicu perenungan yang mendalam. Dalam ayat bacaan hari ini, setelah Ayub kehilangan segalanya, anak-anaknya, kekayaannya, kesehatannya, istrinya mengucapkan kalimat yang menghantui, kutukilah Allahmu dan matilah. Kalimat ini terdengar kasar, bahkan tidak beriman. Tetapi merupakan sebuah respon normal kebanyakan manusia pastinya di tengah-tengah sebuah tragedi. Dan istri Ayub ini jarang dibahas. Kita lebih fokus kepada Ayubnya, tetapi juga istrinya mengalami hal yang sama. Dia kehilangan anaknya, dia kehilangan segala-galanya juga. Respon istri Ayub merupakan sebuah respon seorang ibu dan juga istri yang sedang berduka dalam sesuatu yang tragedi yang sangat mendalam. Kita sering mengabaikan fakta bahwa istri Ayub juga kehilangan anak, rumah, kekayaannya. Ia pun berduka dan perasaan trauma dan kehancuran secara emosional pasti sedang ia alami juga. Luapan emosinya bukan sekedar pemberontakan, melainkan rasa sakit yang mendalam. Ia mungkin telah kehilangan harapan. Bukan hanya dalam hidup, tetapi juga kepada Tuhan yang mengizinkan kehancuran seperti itu. Respon istri Ayub merupakan gambaran kelemahan manusia. Pernyataannya mencerminkan reaksi alami manusia terhadap penderitaan. Tetapi ketika kita dihadapkan dengan kehilangan dan rasa sakit yang tak terjelaskan, iman bahkan bisa dapat goyah. Istri Ayub tidak berbeda dengan banyak orang dewasa pada masa kini yang sedang menghadapi tragedi. Merasa tergoda untuk menyalahkan Tuhan, atau menyerah bahkan. Ayub tetap teguh, menyatakan bahwa kita harus menerima apapun kondisi kita. Ini bukan berarti ia menikmati penderitaan, tetapi ia percaya pada kedaulatan Tuhan. Tanggapan Ayub tidak mengutuk istrinya. Ayub berusaha menjelaskan tentang iman kepada Tuhan di saat bahagia dan juga dalam kondisi sulit. Perhatikan, istri Ayub tetap mendampingi suaminya loh. Walaupun di awal ia kecewa dan marah kepada Tuhan. Hidupnya dipulihkan dan tetap mendampingi suaminya. Akhirnya Tuhan memulihkan hidup mereka berkali-kali lipat. Ketika orang-orang di sekitar kita terluka, jangan menghakimi rasa sakit mereka. Dengarkanlah dengan belas kasihan. Seperti Ayub, tanggapilah dengan kebenaran, tetapi juga dengan kasih karunia. Dalam pergumulan kita sendiri, ingatlah bahwa keraguan mungkin datang, tetapi itu tidak mendefinisikan identitas kita. Berserulah kepada Tuhan daripada berpaling daripadanya. Ingat, pemulihan yang Tuhan siapkan jauh melebihi apa yang kita pikirkan dan doakan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami belajar dari kisah istri dari Ayub yang juga kehilangan segala-galanya. Tuhan, hari ini sebagai anak-anak-Mu, Tuhan selalu memperhitungkan apa yang terjadi dengan kami. Kami adalah anak ahli waris dan orang yang punya hak penuh atas semua janji Tuhan. Pemeliharaan Tuhan pasti tepat waktu. Tuhan, apapun yang Kau izinkan terjadi atas hidup kami, biarlah senantiasa kami mengucap syukur, karena di ujung daripada ini semuanya pasti akan membawa kebaikan bagi kami. Rencana, rancangan Tuhan itu dipenuhi dengan sesuatu yang indah. Bahkan sesuatu yang kami lihat buruk di depan mata kami, Tuhan sudah siapkan yang terbaik dan akan gantikan dengan yang terbaik. Itu sebabnya kami percaya dan aku berdoa sepanjang hari ini Tuhan, kami terus dalam perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, terutama hati dan pikiran kami terus dilindungi sama Tuhan. Mungkin kami kecewa hari ini, mungkin kami bingung, mungkin kami bertanya, mungkin kami ragu hari ini. Bahkan kami juga mungkin hari ini mempertanyakan iman kami. Tuhan, biarlah firman ini meneguhkan kami bahwa Tuhan itu baik, Tuhan luar biasa. Dan kami memang hidup di dalam dunia yang penuh dengan kegelapan. Semua yang terjadi yang buruk dengan kami itu bukan salah Tuhan. Tapi karena ada dosa yang ada di dalam dunia ini. Tuhan, kami serahkan hidup kami dalam tangan Tuhan, karena kami tahu pemeliharaan Tuhan itu tidak pernah gagal. Dan kami percaya Tuhan punya rencana ajaib bagi setiap kami. Aku berdoa, pemulihan, kesembuhan, dan mujizat Tuhan sudah siapkan bagi setiap kami sepanjang hari ini. Kami buka hari yang baru hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang ajaib. Kami berdoa dan mengucap syukur, kita sama-sama katakan, amin. Have a blessed day dan Tuhan Yesus memberkati.